Kita perlu belajar dengan warna-warni yang indah supaya itu lebih nempel di ingatan kita. Belajar dengan cara repetisi, mengingat, ingat terus sampai kita nempel. Hai, jumpa lagi bersama aku, Samantha Elsonar. Di episode kali ini aku akan memberikan beberapa tips cara mengingat. Ternyata belajar itu ada caranya loh. Caranya kayak gimana ya? Penasaran gak sih? Nah, simak terus ya tayangan ini. Dan aku harap tayangan ini bermanfaat untuk semua teman-teman yang menyaksikannya. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah subscribe, sudah mendukung aku sejak awal. Aku merasa bersyukur sekali dan aku berterima kasih sekali karena apa sih Samantha tanpa dukungan teman-teman semua. Thank you banget. Teman-teman tuh tahu nggak sih metode mnemonik ya, teknik mnemonik, teknik mengingat ya. Kita tuh perlu belajar dengan cara repetisi, mengingat, ingat terus sampai kita nempel. Ya, baca sekali atau sistem kebut semalam itu nggak efektif ketika kita udah ada di bangku kuliah. Nah, lanjut ngebahas tentang mnemonic techniques. Ini adalah teknik mengingat. Ada 7 teman-teman yang bisa coba teman-teman kaitkan sama cara-cara teman-teman mengingat selama ini. Gimana sih cara-caranya? Apakah ada dari 7 yang akan aku sebutkan ini? Atau kalian punya cara mengingat, cara belajar yang berbeda? Nanti share ya di kolom komentar cara belajar teman-teman tuh kayak gimana sih. Nah, teknik mnemonics atau mnemonics teknik ini ada 7 ya, 7. Simak baik-baik. Yang pertama adalah akronim atau menyingkat. Misalnya PLN itu panjangannya dari, ya betul, Perusahaan Listrik Negara. Oke. Kemudian yang kedua, akrostik ini Meiji Kuhibinyo contohnya ya. Jadi menyingkat juga tapi dibikin satu kalimat. Kalau akronim huruf depannya saja, kalau akrostik dibikin satu kalimat. Meiji Kuhibinyo, merah, jingga, kuning, apalagi sebutkan. Yang ketiga adalah metode loci atau pelokasian memori. Jadi pelokasian memori ini menghubungkan atau mengasosiasikan pada satu hal tertentu ya. Aku suka menggunakan si metode loci ini, salah satu proses belajarku juga, mengasosiasikan pada satu hal ya. Misalnya kayak ini gangguan ini gitu ya. Gangguan ini tuh aku ada nggak ya contoh nyatanya di dunia sekitarku, di tetangga, di teman-teman main, di keluarga, ada nggak gitu. Nah, itu penggunaan metode loci. Kemudian chunking, yang keempat, metode chunking ini dikelompokkan kayak gimana sih? Misalnya nomor telepon ya, nomor handphone depannya 08xxxxx 0812 0823 0857 misalnya gitu ya. Itu kita kelompokin kan, kita ngafalinnya 4 nomor di depan, 4 nomor di tengah, 3 atau 4 nomor di belakang. Kita membeda-bedakan. Nah, ketika belajar tentang mengingat atau kita sedang mengingat dengan metode mind map, kita secara nggak sadar sebenarnya kita juga mengasosiasikan dengan metode chunking ini. Misalnya kayak belajar aliran psikologi analisa ya. Di psikologi analisa atau psikoanalisa ini ada tokoh-tokohnya apa aja sih? Di psikologi behaviorisme ada tokoh-tokohnya siapa aja sih? Ya, ada alirannya, ada nama tokoh-tokohnya. Nah, itu metode chunking. Yang kelima, apa itu? Yang kelima adalah rhyme atau dengan lagu-lagu ya. Misalnya kayak ngajarin anak kecil tentang alfabet, kita pakai nyanyi kan, A, B, C, D, E, F, G gitu. Atau kita mau ngajarin tentang warna, kita nyanyi lagu balonku ada 5, tuh ada ngajarin tentang konsep angka dan ngajarin konsep warna juga di lagu itu. Nah, siapa nih yang suka belajar sambil bergumam? Ya, jangan-jangan masuk klasifikasi
yang kelima ini. Oke, sekarang yang keenam adalah backward. Backward ini mengasosiasikan kata atau konsep baru dengan sesuatu yang sudah kita ketahui. Misalnya yang sudah kita ketahui itu angka 0 sampai 10. Oke, nah angka 0 sampai 10 ini kita mau asosiasikan dengan hal yang baru kita pelajari. Misalnya angka 1 itu ada 1 buah apel. Misalnya angka 2 itu ada 2 buah pisang. Angka 3 itu ada 3 buah jeruk, misalnya kayak gitu. Jadi kita mau belajar angkanya kita udah tahu nih, ya. Atau pakai warna deh gitu misalnya. Pakai warna, contoh. Anak kita udah tahu tentang konsep warna. Kita mau ngajarin dia tentang buah-buahan, nama buah-buahan. Oke. Nah, nama buah-buahan yang kita mau ajarin ke anak kita kaitin sama warna. Misalnya apel, warnanya apa sih? Ada yang hijau, ada yang merah. Jeruk, warnanya orange, ya. Ada yang warnanya hijau juga, gitu. Pisang, warnanya kuning. Oke, kita kaitkan yang udah kita tahu dengan sesuatu yang baru. Yang ketujuh yaitu dengan keywords, kata kuncinya tuh apa? Ya, biasa kalau kita baca satu definisi panjang banget gitu ya. Keywordsnya apa sih? Yang penting di kalimat itu apa? Nah, kita catat itu, kita bisa aplikasikan. Oh, yang penting ada ini. Ya, nyatet keywordsnya apa, kayak teman-teman ngetik kalau lagi cari di Google, ngetik keywordsnya apa gitu ya. Karena lagi inget, oh ya inget ini nih, istilahnya ini, tapi apa ya gitu, lupakan. Nah, ketika kita udah inget sama, oh iya itu tentang ini, nah kita lebih ke bisa lanjut ke ingatan kita tentang pemahaman konsep itu, tapi nggak signifikan benar-benar textbook yang kita inget semuanya, titik komanya kita sampai inget, nggak kayak gitu ya kalau keywords. Nah, kalau teman-teman itu apa yang paling sering kamu pakai atau baru tahu nih tentang ini gitu, ternyata ada teknik-tekniknya, ada nama-namanya, atau justru yang kalian suka pakai, yang kamu suka pakai itu belum aku sebutkan di mnemonics teknik ini, silahkan tulis dan bagikan di kolom komentar supaya teman-teman yang lain juga bisa tahu, oh ternyata ada metode belajar yang lain ya. Itu tadi adalah tips-tips gaya belajar ala mnemonics teknik. Nah, kalau ada yang belum aku sampaikan, teman-teman ada cara belajar yang lebih efektif juga, share di kolom komentar supaya kita bisa tahu. Dan aku berterima kasih atas semua dukungan teman-teman, udah meluangkan waktunya, udah meluangkan kuotanya juga untuk nonton tayangan episodeku kali ini. Sampai ketemu di episode-episode berikutnya, dan tetap sehat, tetap semangat belajarnya untuk mengejar impian teman-teman semua. Bye!